channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Istri Tak Sengaja Menjadi Tumbal. Sebut saja namanya Anto, nama samaran ya. Anto buru-buru memasukkan lembaran uang di atas wadah gerabah berwarna coklat miliknya. Lilin yang tersebar di sekeliling dinyalakan satu persatu. Angin malam yang menusuk tubuh ringkihnya tak membuat Anto mengurungkan niat untuk melakukan pesugihan Caran Panoleh. Dengan sigap ia langsung meletakkan hiasan kepala yang diperoleh dari Ki Dirman, sang juru kunci ritual ini. Tak lupa kaki kanan dan kiri ia sematkan sebuah gelang yang di beberapa sisi diletakkan lonceng kecilnya. Setelah membaca mantra yang sudah ia hafal di luar kepala, tiba-tiba saja tubuh Anto seperti dirasuki oleh makhluk gaib. Perlahan ia mulai menekuk tangannya layaknya seperti seekor kuda. 3 kali ia menghentakkan kaki ke tanah merah di kebun milik Pak Darjo, ketua RT kampungnya. Perlahan Anto mulai memutar dan berlari keluar dari kebun Pak Darjo. Menuju rumah ketua RT itu sesekali ia mengeluarkan suara ringkikannya yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang mempunyai indera keenam. Mengejutkannya, tiba-tiba tubuh Anto hilang seperti debu. Tubuhnya tak terlihat, hanya meninggalkan jejak aksesoris yang ia pakai sebelumnya. Jiwa Anto masuk ke dalam rumah Pak Darjo dan mulai mencari harta yang tersimpan di rumah itu. Mulai dari kalung, emas dan cincin hingga tumpukan uang ratusan ribu ia bawa kabur dari rumah Pak Darjo. Setelah tujuannya tercapai, ia langsung membereskan perlengkapan yang tertinggal sebelumnya. Paginya di kampung Rahajeng, warga dibuat geger dengan laporan hilangnya harta benda milik Pak Dirjo. "Pak, malam kemarin ada yang maling ke rumah Pak Dirjo. Padahal rumahnya yang paling aman daripada yang lain. Aduh, gimana rumah kita ya Pak?" ucap istrinya dengan risau. "Rumah kita juga apa toh Bu yang mau malingin? Paling si maling hanya dapat pakaian kumuh saja di lemari," jawabnya. "Tapi Pak, yang paling parah malingnya tidak meninggalkan jejak. Bahkan dilihat dari CCTV pun tidak ada apa-apa," celetuk istrinya itu. Rasanya ia ingin sekali memberitahu kepada istrinya ini. Namun bagaimanapun juga ia tak ingin Sinta menganggapnya tidak punya harga diri karena telah mencuri dan melakukan perjanjian dengan setan. Sorenya Anto bergegas ke rumah Ki Dirman untuk meminta petunjuk dan membagikan sedikit hasil barang curiannya itu. Dari sana Ki Dirman menjelaskan setelah melakukan pesugihan tersebut maka ia harus siap untuk memberikan syarat berupa jantung pisang. Ternyata itu di luar ekspektasi Anto. Pasalnya ia sudah berpikir jika melakukan pesugihan maka ada tumbal yang biasanya dikaitkan dengan nyawa orang dan ia tak ingin jika orang tersayang menjadi korban atas kelakuannya. Semenjak dari sana bukannya berpikir untuk bertobat, Anto malah semakin giat untuk mencari uang dengan cara instannya. Ia juga sudah mengincar rumah Pak Samsul untuk ritual malam nanti. Tempat tersebut ia pilih karena beredar kabar jika Pak Samsul baru saja menjual tanahnya di kampung sebelah.
Saat waktu menunjukkan pukul 1, Anto mulai keluar dan mengendap ke belakang pekarangan milik Pak Samsul. Ia pun mulai melakukan ritual seperti sebelumnya. Namun sayang, saat itu warga yang berteriak dan menjulurkan senternya kepada Anto. "Maling! Maling! Maling!" teriaknya. Untungnya saat itu Anto bisa melarikan diri sebelum datangnya gerombolan warga. Jantungnya berdegup dengan kencang sampai ia tak menyadari jika badannya berdarah karena tergores ranting pohon yang ia terjang saking paniknya. Dari sana Anto merasa kapok untuk melanjutkan ritual tersebut. Karena kejadian itu ia tak pernah lagi melanjutkan ritual pesugihan. Sampai akhirnya Ki Dirwan menegaskan jika jantung pisang itu akan diambil secara paksa dari Anto. Ternyata benar saja, seminggu setelah kejadian tersebut sang istri meninggal dunia dalam keadaan tangan menekuk dengan kepala yang mengada memperlihatkan jajaran giginya. Anto menyesali perbuatannya. Ia menyadari jika jantung pisang yang dimaksud adalah orang yang paling ia cintai. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang pesugihan. Terima kasih sudah mampir ke channel Ngulik Horor. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.